ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami mau terhubung dengan Engkau setiap waktu di dalam roh dan kebenaran. Kami mau menyatakan isi hati kami kepadamu Tuhan. Ini kami ya Tuhan. Mari Roh Kudus, mari Tuhan, mari Roh Kudus. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hati. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Terima kasih Tuhan, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukanku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa lepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hati-Mu. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapak Ibu Saudara yang kasih di dalam Tuhan Yesus, saya mengajak kita untuk selalu terhubung dengan Tuhan. Hari-hari ini tidak ada cara lain selain kita tetap bersekutu di hadapan Tuhan. Kita terhubung setiap hari dengan Tuhan. Hanya Dia sumber kekuatan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya, ku terhubung denganmu, amin. Selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atas. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku, amin. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Kami percaya Tuhan,
Engkau berdaulat atas hidup kami. Ketika kami terhubung dengan Engkau, maka karya ajaib-Mu terjadi dalam setiap kami Tuhan. Tuhan, kami bawa setiap hati kami. Kami bawa hidup kami Tuhan. Biarlah hidup kami tetap ada di dalam Engkau. Selalu ada di dalam-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkuasalah atas kami. Berdaulatlah atas kami. Haleluya. Yesus, ini hidup kami. Kami serahkan seutuhnya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih. Bekerjalah, terus berkaryalah dalam hidup kami Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Apapun yang terjadi, kami tahu kami ada di dalam kuasa-Mu Tuhan. Amin, amin, Kami ada di dalam kedaulatan Tuhan. amin. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami perlu firman-Mu. Firman-Mu adalah sumber kekuatan bagi kami. Tuhan, mari berfirman-Lah. Engkau yang melayakkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu kepada setiap kami saat ini Tuhan. Mari berfirman-Lah, baik dalam setiap kami yang ada di tempat ini maupun anak-anak-Mu yang mengikuti secara online. Berkuasalah di dalam setiap anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saat ini sama-sama kita akan melihat firman Tuhan. Kita buka di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-13 hingga ayat yang ke-19. Kita akan baca. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Amin. Sampai di situ silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Kita akan melihat firman Tuhan pada saat ini. Saya berikan tema otoritas dalam pengenalan akan Yesus. Ya, jadi otoritas dalam pengenalan akan Yesus. Ternyata ketika kita mengenal Yesus itu ada otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Nah, kita akan melihat dahulu pendahuluan dari kisah ini. Kita lihat Yesus itu pada saat itu dia tiba di daerah Kaisarea Filipi. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, wilayah ini Kaisarea Filipi ini dia jaraknya dari Galilea itu sekitar 25 mil. Nah, saudara, ketika Yesus mengasingkan diri bersama murid-murid ke daerah itu ada tujuannya. Jadi Yesus mengasingkan diri bersama dengan murid-muridnya pergi ke Kaisarea Filipi. Itu ada tujuannya. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Yesus memilih daerah itu
untuk berbicara intim dengan murid-muridnya. Karena Yesus tahu sudah tidak lama lagi Yesus harus menuju ke Yerusalem dan untuk disalibkan. Ya. Jadi Yesus sudah ngerti bahwa waktuku sudah gak lama lagi. Saya akan menuju, ya Yesus akan menuju ke Yerusalem dan di sana akan disalibkan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita melihat saat ini, kok Yesus pergi ke daerah Filipi Kaisarea? Kenapa harus di situ ya, di Kaisarea Filipi? Saudara, Kaisarea Filipi itu adalah suatu tempat di mana tempat ini di situ adalah pusat penyembahan berhala. Di situ banyak kuil-kuil Baal dan dewa-dewa agung lainnya ada di Kaisarea Filipi. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, Yesus bawa murid-murid ke situ. Dan bertanya kepada mereka, pada ayatnya kita lihat, pada ayat yang ke-13 kata orang, siapakah anak manusia itu? Jadi Yesus bertanya kepada murid-muridnya, siapa dia? Menurut orang-orang sebenarnya aku ini siapa? Menurut kalian aku ini siapa sebenarnya? Dan saudara tahu apa yang dijawab oleh murid-muridnya pada ayat yang ke-14 dikatakan, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Saudara, kita melihat di sini, Yesus mau tahu seberapa pengenalan murid-murid kepada dia. Dan saat ini juga Yesus mau tahu seberapa pengenalan kita kepada dia. Saudara, kita melihat di sini Yesus bertanya, sudah sekian lama murid-muridnya mengikut dia. Dan saat itu Yesus pastikan lagi, menurut kalian aku ini siapa? Ya. Dan ironisnya, murid-muridnya ini menjawab. Ya, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada juga yang mengatakan Yeremia. Yang disebutkan murid-murid ini adalah para nabi yang besar, yang dipakai Tuhan dengan dahsyat yang luar biasa. Kita tahu Yohanes Pembaptis, kita tahu Elia, kita tahu Yeremia juga. Yeremia ini bangsa Israel waktu itu menaruh harap kepada Yeremia untuk penyelamatan. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, ternyata mereka mengenal Yesus hanya setara para nabi-nabi besar. Sehingga pada ayat berikutnya, pada ayat yang ke-15, Yesus katakan kembali, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Kembali Yesus menegaskan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Yesus menyentak pengertian murid-murid. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Murid-murid semua yang lainnya terkecuali Petrus. Petrus menjawab pada ayatnya berikutnya dikatakan, engkau adalah Mesias anak Allah yang hidup. Sekian lama mengikut Yesus, sekian lama bersama-sama dengan Yesus, sekian lama mendengar apa yang Yesus katakan, tetapi mereka hanya menyetarakan Yesus itu sebagai sosok yang seperti nabi-nabi besar. Bukan berarti mereka tidak menghargai Yesus, mereka menghargai, mereka menghormati Yesus, tetapi mereka setarakan Yesus hanya seperti Yohanes Pembaptis, Elia, Yeremia, dan lain sebagainya. Yang menurut mereka itu adalah nabi-nabi yang wow, nabi-nabi yang hebat, nabi-nabi besar. Dan mereka setarakan itu. Saudara, Yesus kembali berkata, ya, menegaskan, menyentak pengertian mereka. Tetapi apa katamu?
Ya, di sini Yesus kembali menyentak pengertian mereka. Tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, siapa Yesus bagi kita saat ini? Otoritas dalam pengenalan akan Yesus itu nyata. Ya, kalau kita mengenal Dia, kita tahu siapa Dia, maka di dalam kita Allah memberikan otoritas. Ketika Petrus menjawab pada ayat yang ke-16, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus katakan, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, berbahagialah engkau Simon bin Yunus. Sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat di sini, Yesus tidak dapat disejajarkan dengan para nabi-nabi, nabi-nabi besar atau nabi-nabi agung yang menurut pemikiran manusia tidak dapat disetarakan. Ini yang harus kita pegang. Kita lihat di dalam Yohanes, kasih pembatas Matius ini, dan kita lihat dalam Yohanes pasalnya yang ke-18, kita lihat bersama-sama. Yohanes pasalnya yang ke-18, kita buka mulai dari ayatnya yang ke-33. Yohanes pasalnya yang ke-18, ayatnya yang ke-33. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan. Ini saat Yesus diadili ya, saat Yesus diadili mau disalibkan. Maka kembalilah Pilatus ke dalam gedung pengadilan, lalu memanggil Yesus dan bertanya kepadanya, engkau inikah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain yang mengatakannya kepadamu tentang aku? Kata Pilatus, apakah aku seorang Yahudi? Bangsamu sendiri dan imam-imam kepala yang telah menyerahkan engkau kepadaku, apakah yang telah engkau perbuat? Jawab Yesus, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan, supaya aku jangan diserahkan kepada orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Maka kata Pilatus kepadanya, jadi engkau adalah raja? Jawab Yesus, engkau mengatakan bahwa aku adalah raja. Untuk itulah aku lahir dan untuk itulah aku datang ke dalam dunia ini, supaya aku memberi kesaksian tentang kebenaran. Setiap orang yang berasal dari kebenaran mendengarkan suaraku. Saudara perhatikan baik-baik ayat ini. Hari-hari ini, bukan hari ini saja, ternyata di zamannya Yesus memang sudah terjadi. Mereka ragu akan Yesus. Mereka setarakan dengan para nabi-nabi. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tetapi saat ini kembali Yesus mengingatkan pribadi saudara dan saya bahwa sesungguhnya Yesus itu bukan setara dengan para nabi-nabi. Amin. Tetapi Dia adalah Tuhan, Dia adalah Allah. Pengenalan akan Dia itu sangat penting. Yesus mengajak murid-murid menyendiri di Kaisarea Filipi untuk ngomong dari hati ke hati. Sebenarnya kalian ini tahu saya ini siapa? Saudara, karena Yesus mau pastikan bahwa ketika Dia pergi, harus ada yang melanjutkan misinya, misi penyelamatannya. Karena kalau tidak ada satu orang pun yang mengerti, yang mengenal Dia, maka sia-sialah semua karyanya Dia sepanjang 3,5 tahun di muka bumi ini. Ya, dalam pelayanannya. Sia-sialah 33,5 tahun Dia dianugerahkan, Dia ada di muka bumi ini. Kalau kita tidak mengenal siapa Dia.
Saudara yang dikasih oleh Tuhan, ketika Pilatus berkata, saudara kalau saudara melihat baik-baik di sini, Pilatus berkata, engkau inikah raja orang Yahudi? Yesus berkata seperti ini, apakah engkau katakan hal itu dari hatimu sendiri? Atau adakah orang lain mengatakannya kepadamu tentang aku? Yesus mau kita mengenal dia bukan kata orang. Yesus mau kita mengenal dia, itu adalah pribadi kita dengan dia. Bukan berdasarkan orang kedua, bukan. Tetapi kita sendiri yang mengenal dia dan mengaku dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat di sini ketika Petrus berkata bahwa engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Di situ Yesus berkata bahwa berbahagialah engkau karena engkau mengenal aku. Dan bukan dari dirimu sendiri, tetapi dianugerahkan oleh Bapakku yang di surga. Karena apa? Berarti Petrus adakan satu hubungan dengan dia, terhubung dengan dia. Ya. Ada pengenalan yang dalam dengan dia. Saudara, inilah yang membuat Yesus katakan pada ayatnya yang ke-18. Dan aku berkata kepadamu, engkau adalah Petrus dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita melihat tentang ayat ini dikatakan, Yesus katakan berbahagialah. Ya, berbahagialah. Berarti Petrus ini dianugerahkan, sudah dianugerahkan satu kepercayaan oleh Yesus karena pengenalan. Jadi kalau kita mengenal dia, kita akan dianugerahkan oleh Tuhan. Kalau ketika kita menerima Yesus, saudara, kita itu adalah anaknya. Ya, kita adalah anak-anak Tuhan. Tetapi kita belum menjadi hamba. Kita belum menjadi hamba Tuhan. Karena untuk menjadi hamba itu harus dapat dipercaya. Ya. Untuk menjadi hamba harus dapat dipercaya. Beda, ya, beda dengan sistem dunia. Beda dengan sistem dunia. Kalau dunia mungkin, oh ya aku tak percayakan kamu dulu jadi hambaku. Ya, aku lihat kesetiaanmu, ya aku lihat, baru aku angkat engkau menjadi anak kepercayaanku. Beda dengan sistem kerajaan. Ketika kita menerima Yesus, kita adalah anak-anak Allah. Dengan kesetiaan kita, maka kita akan dipercayakan menjadi hamba. Karena hamba akan menerima kepercayaan. Inilah yang dialami oleh Petrus. Ya, Petrus di sini menerima suatu kepercayaan, mandat diberikan kepada Petrus oleh Tuhan. Nah, kita melihat saudara yang dikasih oleh Tuhan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, ada beberapa poin yang kita lihat. Yang pertama, pengenalan akan Yesus tidak diukur berapa lama kita menjadi Kristen. Pengenalan akan Yesus tidak dapat diukur berapa lama kita ikut dia. Tidak. Saudara, menjadi Kristen itu, Kristen adalah arti dari Kristen itu adalah pengikut Kristus.
Jadi seberapa lama kita ikut Yesus tidak menjamin pengenalan kita kepada Dia. Terbukti murid-muridnya. Murid-muridnya itu kurang apa lagi sih? Mereka melihat bagaimana keilahian Yesus. Mereka ngalamin, mereka lihat, tetapi ternyata hanya sebatas kagum. Ya, hanya sebatas kagum. Dan selalu terpusat kepada kepentingan diri. Terbukti ketika Yesus mau disalibkan, mereka semuanya lari kocar-kacir. Mereka kecewa dengan Yesus karena mereka menaruh harap sepenuhnya kepada Yesus bahwa Dialah sosok yang akan membebaskan bangsa Israel saat itu dari penjajahan, dari himpitan Romawi. Tetapi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ternyata apa yang mereka harapkan, mereka taruh harap mereka, itu meleset. Hah? Yesus disalibkan. Akhirnya murid-murid mengundurkan diri. Pengenalan kepada Yesus jangan hanya sampai dikagum akan Dia. Jangan. Saudara, kalau kita mengenal seseorang, ya, kalau kita mengenal pasangan hidup kita, ya kan? Kita bukan hanya sekedar kagum akan kebaikan-kebaikannya atau hal-hal yang aduhai dalam dirinya. Tetapi kita juga kenal setiap kekurangannya. Segala sesuatu yang kurang, yang jelek, yang membuat kita sakit hati mungkin kita kenal. Ya, dan itu paketan kita harus ambil. Iya kan? Bukan kita hanya mau yang kita kagum, wah dia baik ya, wah dia cantik, dia ganteng dan dia baik sama aku. Kita hanya sebatas itu aja, tetapi ketika kita mengenal lebih dalam, ternyata banyak ternyatanya. Ternyata dia seperti ini, ternyata dia seperti ini, ternyata dia seperti ini. Dan kita mulai tawar. Saudara, gereja Tuhan adalah mempelai Kristus. Dibutuhkan pengenalan yang dalam akan Dia sebagai mempelai laki-laki. Amin. Supaya ketika kita mengenal Dia, ketika kita tahu dalam akan Dia, apapun yang terjadi, saudara, kita tidak akan goyah. Karena kita tahu siapa Yesusku. Siapa Dia. Oleh sebab itu pengenalan akan Yesus tidak diukur berapa lama. Ya, berapa lama kita Kristen. Berapa lama kita ikut Dia. Tidak menjamin pengenalan itu. Saudara, jangan sampai kita yang terdahulu menjadi yang terkemudian. Ya. Karena saudara tahu begitu banyak jiwa-jiwa yang diselamatkan. Mereka berapi-api dengan Tuhan. Dan jangan sampai kita yang sudah lebih dahulu kenal Tuhan dan kita menjadi orang yang terkebelakang. Jangan. Amin saudara. Mari kita mau push diri kita. Iman kita, semangat kita. Ayo kenal Dia. Kejar pengenalan akan Dia. Ya, kejar pengenalan akan Dia. Karena kalau kita mengejar Dia seperti perak, maka kita akan mengenal, ya, kita akan mendapatkan pengenalan akan Allah. Jadikan Dia berharga, bukan sampingan kalau ada waktu. Jangan. Tetapi Dia terutama dalam hidup kita. Maka kita akan melihat karya ajaibnya di dalam hidup kita. Amin. Jangan jadikan Dia sampingan kalau saya tidak ada acara. Kalau saya tidak ada undangan. Kalau saya memang tidak ada tamu dan lain sebagainya. Kalau saya ada waktu, oke, saya pergi. Jangan. Jadikan Dia utama dalam kehidupan kita. Poin yang kedua kita lihat. Kita baca tadi, kita lihat pengenalan kita kepada Yesus. Saudara, tidak berdasarkan
kata orang. Hati-hati ini, hati-hati. Ketika orang-orang bersaksi tentang keajaiban-keajaiban yang Tuhan nyatakan, sakit disembuhkan, bisnisnya dipulihkan, keluarganya dipulihkan, anak-anaknya berhasil, anak-anaknya dipulihkan. Dan kita mendengar, kita mendengar dan kita dibangkitkan. Wah, Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa. Saudara tahu, itu kita hanya tertanam di dalam pot bunga. Karena hanya siraman-siraman kesaksian-kesaksian kita hidup. Tetapi ketika tidak disiram, matilah. Tuhan mau kita tumbuh pribadi dengan Dia. Amin. Tertancap di mata air itu. Akar kita sampai merambat ke batang airnya Tuhan. Sehingga musim apapun yang datang dalam kehidupan saya dan saudara, kita akan melihat bahwa kita tetap menghasilkan. Haleluya. Karena Tuhan kita Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang ajaib. Amin. Miliki iman karena pengalaman kita pribadi dengan Tuhan, bukan karena kata orang. Dari kisah tadi yang kita baca, saudara, Yesus bertanya kepada Pilatus, bukan? Ya kan? Apakah itu dari hatimu sendiri yang mengatakannya atau siapa yang mengatakan kepadamu? Ya. Saudara, dan dia hanya dengar dari kata orang. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita lihat ini. Ya. Kita lihat bahwa ternyata Tuhan mau harus langsung. Ya, harus langsung. Jangan kata orang, jangan hanya mendengar cerita orang, jangan. Dan kita pun sebagai anak-anak Tuhan, kita bawa pribadi, mungkin teman-teman kita, sesama jemaat, kita bawa ya jiwa-jiwa ini kepada Tuhan. Jangan fokus kepada diri kita, jangan. Ya, tapi fokus kepada Tuhan. Saudara, kalau kita melihat beberapa pengalaman-pengalaman, ketika hamba-hamba Tuhan mengarahkan, walaupun katanya mereka fokus kepada Tuhan, tetapi mereka tanpa mereka sadari, mereka mengarahkan fokus kepada pribadi mereka. Dan ketika mereka dipanggil pulang oleh Tuhan, kocar-kacirlah jemaatnya. Ini. Jadi kita harus benar-benar pengenalan kita kepada Yesus jangan berdasarkan kata orang. Tetapi harus kita sendiri, jangan melalui orang kedua. Tetapi harus pribadi kita, secara pribadi kita dengan Tuhan. Aku mengalami Dia. Tuhan buktikan. Saya mau katakan kepada saudara, mungkin ada orang yang datang, nanti loh kamu bahaya loh, kamu nanti gak makan. Saya mau katakan sorry, tidak mungkin. Karena saya punya pengalaman pribadi. Amin. Saya punya pengalaman pribadi. Ketika dalam hal mungkin orang berkata bahwa aduh sudah terlambat nih. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang terlambat. Tuhan menolong tepat pada waktunya dengan luar biasa. Amin. Oleh sebab itu saudara kenali Dia bukan kata orang. Tetapi kenali secara pribadi. Amin. Amin saudara, mari bangkitkan iman kita ketika hari-hari ini. Ketika orang-orang berkata bahwa tahun-tahun ke depan akan terjadi krisis dan lain sebagainya. Oke, silahkan. Tetapi kita punya Kristus dalam hidup kita yang ada yang menjamin hidup kita. Amin. Oleh sebab itu kenali Dia secara pribadi. Maka kita akan melihat bahwa karya ajaibnya jadi atas setiap kita. Saudara, kita melihat kalau ayat 18 sampai 19, di situ dijelaskan ya, kita ambil ada poin di situ, pengenalan kita akan Yesus berlanjut kepada tanggung jawab.
Saudara, kalau kita mau memberikan tanggung jawab kepada orang, pasti kita sudah kenal dia, bukan? Iya kan? Kalau kita mau berikan tanggung jawab, apalagi saudara pegang kunci. Wah, yang megang kunci ini kita pasti percaya sama orang itu. Saudara, di berapa tahun yang lalu ya, ada seorang ibu ya yang bantu-bantu kami. Wow, ibu itu dapat dipercaya. Ketika kami pulang, kami pegangin kunci gereja. Dan dia bersih-bersih gereja dan lain sebagainya. Dapat dipercaya. Itu bukan orang yang percaya kepada Yesus. Apalagi kita. Ya kan? Seharusnya kita harus lebih lagi menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Amin. Dalam segala hal, dalam pekerjaan, dalam keluarga, dalam pelayanan. Kita menjadi orang-orang yang dapat dipercaya. Saudara, ketika pengenalan kita akan Yesus dalam dan kita intim dengan dia, itu akan berlanjut kepada tanggung jawab. Dan ini yang Yesus berikan kepada Petrus. Ya. Saudara, berikut lagi kita lihat pengenalan kita akan Yesus itu akan sampai kepada kepemilikan, rasa memiliki atau kepemilikan dan otoritas dari Tuhan sendiri. Jadi pengenalan kita akan Yesus akan sampai kepada kepemilikan dan otoritas dari Tuhan sendiri. Kalau kita baca tadi pada ayat yang ke-19. Ya, di situ Tuhan katakan kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Kalau dikatakan kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga, ini adalah tanggung jawab yang diberikan. Kalau sampai dikatakan kepada Petrus, kepadamu akan kuberikan, ya, kepadamu akan kuberikan. Wow, luar biasa. Kunci kerajaan surga, apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga. Ini otoritas. Ya. Saudara percayalah, di dalam kita itu ada otoritas. Otoritas terhadap sakit penyakit, otoritas terhadap kemiskinan. Kita bisa katakan enyahlah engkau. Enyah. Saudara, kita melihat selanjutnya kunci ini sebagai simbol, ya, yang Tuhan katakan di sini tentang otoritas dan kepemilikan. Ya. Jadi kunci ini adalah simbol otoritas dan kepemilikan. Berarti Tuhan kasih saudara, kasih kita segala yang ada di bumi dan segala yang ada di surga. Amin. Ragu? Atau mau katakan amin? Amin saudara. Ya. Oleh sebab itu, percayalah semuanya itu ada, tersedia buat kita. Tetapi Tuhan mau ingatkan kepada kita, kunci, berbicara tentang kunci, ini tentang hal istimewa. Ya. Tentang kunci Tuhan berikan kepada kita, ini adalah hak istimewa. Tetapi sebenarnya ada kombinasi kunci. Saudara tahu ketika hal-hal yang berharga disimpan, itu gak akan disimpan di ruang tamu, iya kan? Sesuatu yang berharga tidak akan disimpan di ruang tamu dan dilelerin begitu aja. Mungkin ditaruh di satu kotak, ada kuncinya ya, dan satu kunci tek kebuka, enggak. Tetapi biasanya segala sesuatu yang berharga, saudara, disimpan di brankas, ada kombinasi kunci. Ya kan? Ada kombinasi kunci. Enggak usah lain-lain lah. HP kita aja, ya kan? Kalau kita buat passwordnya, itu kan bukan hanya satu, udah,
ya kan? Tetapi harus ada 6, ya. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita pun Tuhan anugerahkan otoritas dan kepemilikan, tetapi Tuhan mau kita punya kunci itu. Dan kunci itu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita buka dalam 1 Tesalonika 5 ayat 23. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya dan semoga roh, jiwa dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Saudara, ada kombinasi kunci di sini. Roh, jiwa dan tubuh kita harus terhubung dengan Tuhan. Jadi roh, jiwa dan tubuh kita harus mengenal Dia, terhubung dengan Tuhan. Maka di situ kita melihat Tuhan memberikan otoritas kepada kita di dalam pengenalan akan Dia. Bukan berarti, oh ya aku rajin baca Alkitab. Aku rajin berdoa. Tetapi saudara yang dikasih oleh Tuhan, yang kita lakukan sehari-hari, jiwa dan tubuh kita tidak selaras dengan roh. Jiwa kita mungkin suka baperan dan ngata-ngatain orang, ya kan? Tubuh kita suka melakukan hal-hal yang tidak benar, tidak selaras. Itu kuncinya nggak kebuka. Itu kuncinya nggak kebuka. Harus selaras. Harus benar-benar terhubung. Begitu juga dengan jiwa. Bukan hanya jiwa doang yang terhubung, tetapi roh dan tubuh enggak. Jiwa kita, ya, kita memikirkan hal-hal yang rohani, ya. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin kita memiliki perasaan atau hati yang luar biasa. Kita suka perhatikan orang-orang yang membutuhkan, ya kan? Kita turut merasakan apa yang mereka rasakan, karena dalam jiwa itu kan ada perasaan, ya kan? Ada kehendak, ada pikiran. Itu di dalam jiwa. Dan ketiga hal ini tuh baik. Ya, pikiran kita tuh kita selalu memikirkan hal-hal yang baik. Ya kan, terus kita perasaan kita tuh suka empati kepada orang lain, suka menabur ya kepada orang lain, tetapi kita abaikan roh kita. Kita tidak memelihara rohani kita. Saudara, itu nggak akan klik, nggak selaras, nggak bisa kebuka. Harus roh, jiwa dan tubuh kita terhubung dengan Tuhan. Amin. Itu kuncinya. Dan bukan hanya roh, jiwa, tetapi tubuh enggak boleh. Atau tubuh kita terhubung dengan Tuhan, kita datang ke gereja, ya kan? Kita kelihatan baca Alkitab, pegang bawa Alkitab. Tetapi pikiran kita itu kemana-mana. Jiwa kita tuh kemana-mana. Dan kita abaikan pertumbuhan rohani kita. Itu gak akan klik. Tidak akan terbuka kuncinya. Yang Tuhan mau roh, jiwa, tubuh kita terhubung dengan Dia. Amin. Mari saudara, ada otoritas dalam pengenalan akan Yesus. Ya. Jadi biarlah roh, jiwa dan tubuh kita selaras. Karena kalau kita mencintai Dia, jiwa kita, tubuh kita, ya, roh, jiwa, tubuh kita mengasihi Dia, itu kita datang dengan cinta. Cinta itu yang mendorong kita datang kepada Dia. Dan ketika kita datang kepada Dia, hati kita bersuka cita di dalam Dia. Dan kita menikmati secara pribadi akan Dia. Saudara, di situ roh, jiwa, tubuh kita dipuaskan. Dan itu adalah kunci. Klik, terbuka. Ya. Ada otoritas yang Tuhan berikan bagi kita. Mari terima otoritas dalam pengenalan akan
Yesus. Bahwa roh, jiwa, tubuh kita terhubung dengan Dia. Amin. Puji Tuhan. Saudara percayalah ketika roh kita, jiwa kita, tubuh kita bawa kepada Dia dengan tidak bercacat celah, kita persembahkan, klik di hadapan Tuhan, maka kita akan menerima otoritas. Tuhan memberikan otoritas kepada saya dan saudara. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Kasih-Mu layakkanku, kasih-Mu layakkan seluruh hidupku, mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku, ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekati hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, hari ini Tuhan mau kita terhubung dengan Dia secara pribadi. Mari jaga hati saudara di hari-hari ini. Mari pelihara hati saya dan saudara, fokus kepada Tuhan, arahkan kepada Tuhan, biar kita tetap terhubung dengan Tuhan. Mari saudara, serahkan semuanya kepada Tuhan. Apa yang terjadi, biarlah ada di dalam kendali Tuhan. Jangan goyah iman saudara. Haleluya, haleluya, lama sangkara balaya, lama 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 lama. Haleluya, haleluya, oh haleluya, haleluya. Terima kasih, oh haleluya, haleluya. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidup. Amin. Daulat atasku. Mari katakan bersama-sama. Ku terhubung dengan-Mu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidup.
Bawa kami untuk selalu terhubung dengan Engkau Tuhan. Biarlah kunci kerajaan sorga itu menjadi bagian hidup kami ya Tuhan. Urapi kami semua ya Tuhan. Biarlah roh kami senantiasa terarah kepada Engkau. Memberkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Hari ini kami berdoa secara khusus buat bangsa kami Tuhan. Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu turun atas bangsa kami. Kau lihat keadaan bangsa ini Tuhan. Tuhan, kami bersatu hati. Tuhan, ambil alih Tuhan. Tuhan berbelas kasihan atas bangsa kami. Kota kami, kota di mana kami berdiri memuji menyembah Tuhan. Kota di mana kami tinggal, kota di mana umat-Mu bekerja. Kota di mana Tuhan kami hidup. Tuhan lindungilah kota ini. Berkatilah kota ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Secara khusus Tuhan, Engkau memproteksi umat-umat Tuhan, gereja-gereja Tuhan yang ada di kota ini. Terlebih lagi secara khusus yang ada di tempat ini. Mari proteksi Tuhan, mulai dari kami hamba-Mu sampai seluruh umat-umat-Mu Tuhan. Dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam keluarga Tuhan, Engkau proteksi di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, semangat yang patah Engkau bangkitkan kembali. Yang sakit Engkau sembuhkan ya Tuhan. Semua ada di dalam kendali Tuhan. Sebentar umat-Mu akan kembali ke tempat masing-masing. Tuhan sertai di perjalanan, tibakan dengan selamat. Mari saudaraku, angkat tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Pulang dengan membawa pagar perlindungan Allah yang khusus dan tidak terbatas. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita yang percaya katakan, amin. Tuhan memberkati.